Shalom, bertemu kembali dalam channel ini dan saya David Hari mau berbagi kepada Bapak Ibu saudara sekalian sebuah renungan saja yang saya berdoa ini menguatkan kita, membangkitkan kita dan membuat kita makin hari makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, berkati firman-Mu, tidak karena kembali sia-sia, berhasil dengan apa yang Kau suruhkan, mengubahkan, memulihkan, membangkitkan, dan menggairahkan kami, untuk kami terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan semua kami yang mengikuti channel ini. Dalam nama Yesus, semua sama-sama berkata, amin. Nah, sharing saya hari ini dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 34 ayat 9 firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan, kepadanya. Berbahagialah mereka mendengar firman dan terus hidup bertumbuh di dalam kebenaran firman. Nah, ayat ini sangat jelas mengatakan kepada kita untuk mengecap, untuk melihat, untuk merasakan, untuk menikmati, untuk memperhatikan bagaimana Tuhan itu baik dan terus baik dan selama-lamanya baik. Nah, Bapak Ibu saya perlu tahu bahwa ayat ini adalah bagian dari perikop Mazmur 34. Dan kalau Anda mengikuti dalam perikop ini, dalam ayat ini, Anda tahu bahwa yang nulis ini adalah Daud. Dan saya mau beritahu hari ini bahwa saat Daud menulis ayat ini, pada saat Daud menulis firman ini, menyanyikan, karena ini Mazmur Daud 34 ayat 9 kitab Mazmur ini, Daud tidak sedang dalam posisi aman. Daud tidak sedang posisi diberkati. Daud tidak sedang di dalam keadaan yang enak. Daud tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Daud tidak sedang dalam keadaan yang benar-benar luar biasa di dalam hidupnya. Justru pada waktu Daud menulis ini, Bapak Ibu perlu tahu, Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul untuk apa? Untuk dibunuh. Daud sedang lari. Daud sedang berpindah-pindah tempat nomaden karena dia dicari oleh Saul untuk dibunuh. Dan ada satu kisah yang menyakitkan sekali dan benar-benar membuat Daud terjepit adalah ketika dia melewati daerah Filistin. Raja Filistin, orang Filistin mengenali dia bahwa dia adalah salah seorang prajurit, salah seorang pahlawan di Israel, musuh mereka. Dan raja ini pun berniat untuk membunuh mereka. Jadi posisi Daud tidak baik, posisi Daud terjepit, posisi Daud lemah, posisi Daud mungkin kalau kondisi saat ini buat kita sangat susah, sangat menyulitkan. Tapi ayat ini meneguhkan kita, menegaskan kepada kita, membuat kita hari ini mengerti bahwa Daud itu pikirannya benar, Daud itu hatinya benar, Daud itu mulutnya benar, Daud itu cara berpikirnya benar. Dia berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saat dikejar orang, mau dibunuh. Saat menderita, saat sedang lari, saat punya pergumulan, saat sedang lemah. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Ayat kecaplah dan lihatlah itu kalau dalam bahasa Arab Ibraninya, bahasa asli Alkitab, kata kecap itu artinya rasakan. Kata lihatlah itu artinya memperhatikan atau memeriksa. Apa yang diperhatikan, apa yang diperiksa, apa yang dirasakan. Kebaikan Tuhan. Pada saat lemah, pada saat bermasalah, pada saat punya pergumulan, pada saat rasa nggak ada jalan keluar, Daud berkata, rasakan. Daud berkata, perhatikan. Daud berkata, kecaplah. Tuhan itu baik. Respon yang dahsyat, respon yang baik, respon yang luar biasa. Seperti tadi saya berkata, bagaimana dengan kita? Mari kita belajar dari Daud. Saat Anda lemah, saat Anda punya pergumulan, saat Anda sedang sakit, Anda sedang punya pergumulan, sedang Anda punya masalah yang tidak jelas dalam hidupmu, bilang, perkatakan, pikirkan dengan benar, hatimu benar, perkatakan dengan benar, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau Anda menyaksikan sehari ini bergairah, bersemangat, antusias, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hari ini waktu Anda menyaksikan video ini, saya sedang dalam posisi isolasi mandiri karena saya terpapar pandemi COVID-19. Tapi saya tahu, seperti Daud, saya mau berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, perhatikan, kecap, nikmati kebaikan Tuhan. Periksalah kebaikan Tuhan dalam hidup.
Saya tahu saya pasti sembuh. Ada yang sakit juga pasti sembuh. Ada yang lemah pasti dikuatkan. Ada yang putus pengharapan pasti ngalami sesuatu di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu baik. Amin. Yang percaya Tuhan itu baik, mari katakan bersama-sama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbagailah mereka yang berlindung kepadanya. Ada yang sakit, angkat tanganmu. Ada yang lemah, angkat tanganmu. Anda yang putus pengharapan, angkat tanganmu. Anda yang ngerti harus berbuat apa, angkat tanganmu. Anda yang punya masalah, segala sesuatu, apapun masalahmu, Tuhan itu terlalu sanggup untuk menyelesaikan, angkat tanganmu, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, semua yang punya pergumulan, semua yang lemah, semua yang sakit, semua yang mengerti apa yang harus dilakukan, hari ini hamba-Mu berdoa percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, pemulihan, jalan keluar. Tuhan akan memberikan terobosan, Tuhan akan melakukan, Tuhan akan membuktikan betapa baiknya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Terima kasih. Urapi terus channel ini, berkati semua yang menyaksikan dan juga hamba-Mu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua diberkati berkata amin. Itu saja sharing saya sederhana hari ini. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berlindung kepada Tuhan, karena Anda akan berbahagia. Puji Tuhan, saya David Adi. Shalom.